anak-anak? Pagi, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita dalam belajar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu mempunyai jargon ya. Ketika Ibu tanya apa kabar anak-anak, silahkan kalian jawab dengan gerakan. Seperti contoh, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Yuk kita coba. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Di sini ada yang masih ingat lagu Di Sini Senang Di Sana Senang? Masih, Bu. Kita ganti ya liriknya dengan membaca Al-Quran. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. di rumah baca, Di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 Alhamdulillah, tadi kita sudah memulai dengan membaca doa dan kita juga tadi sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita mulai pelajarannya ya. Iya, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi sumber hukum Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Adel, sumber hukum ajaran Islam itu ada berapa? Ada 2, Bu. Bagus. Indah, coba sebutkan sumber hukum Islam itu apa aja? Al-Quran dan hadis, Bu. Bagus. Mbak Ninda, pengertian Al-Quran itu apa? Al-Quran itu artinya bacaan, Bu. Bagus. Ya, jadi Al-Quran dan hadis merupakan suatu yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk atau peta yang memberikan arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ninda, bahwa Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan, atau berarti juga bacaan yang sempurna. Secara istilah, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya, dan membacanya itu bernilai ibadah. Sedangkan menurut pengertian lain, Al-Quran berarti kitab suci yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang kedua itu tentang hadis. Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu koribun, jadidun, dan khobar, yang berarti berita, baru, cerita, dan
Sedangkan secara istilah hadis itu berarti segala ucapan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut pengertian lain bahwa hadis itu adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan yang berisi tentang hukum-hukum Islam. Yang kedua yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sendiri yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman atau pegangan bagi umat manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai ajaran atau hukum Islam yang pertama. Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang utama dan paling utama. Kemudian yang selanjutnya, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai penjelas dan pembeda antara yang benar ataupun yang hak dan antara yang salah ataupun yang batil. Jadi Al-Quran itu berfungsi juga sebagai pembeda antara yang hak ataupun antara yang benar dan pembeda antara yang salah ataupun yang batil. Untuk yang selanjutnya, fungsi Al-Quran adalah sebagai penerang bagi manusia dari kegelapan gulita kepada cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran itu merupakan sebagai penerang bagi kehidupan kita sehari-hari dari cahaya-cahaya ataupun dari kegelapan, ya. Jadi itu tadi fungsi Al-Quran ada 4. Dan selanjutnya fungsi hadis. Yang pertama adalah mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi hadis itu adalah sebagai penjelas dari hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi hadis adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal ataupun global. Jadi fungsi hadis itu sebagai penafsiran dari Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang bersifat global. Jadi di dalam hadis itu menjelaskan secara rinci ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, fungsi hadis itu adalah sebagai menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang belum ada hukum yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu sendiri sebagai menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Ya, fungsi hadis itu sebagai menetapkan hukum-hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis. Ini bisa dilihat di sini, ya. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sendiri yang pertama adalah sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup bagi manusia dan sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Dan fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sedangkan fungsi hadis sendiri itu adalah sebagai untuk mengukuhkan hukum-hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran ataupun sebagai penjelas hukum-hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan fungsi hadis juga sebagai fungsi hadis bersifat mujmal ataupun menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Baik, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas silahkan boleh ditanyakan. Tidak, Bu. Oke, baik, langsung saja. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan bergabung, berhitung 1, 2, 1, 2 sesuai dengan nomornya. Silahkan bergabung, ya, dan itu menjadi kelompoknya. Setelah itu, setelah kalian mendiskusikan materi yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, setelah itu kalian perwakilan kelompok
menjelaskan ataupun memaparkan hasil diskusinya, ya. Ya, Bu. Akan Ibu berikan waktu 5 menit, silahkan dimaksimalkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Silahkan dari sekarang boleh dimulai. Oke, baik, Ibu rasa cukup waktu yang telah Ibu berikan yaitu 5 menit untuk diskusi. Silahkan sekarang untuk masing-masing kelompok dapat memaparkan hasil diskusinya. Silahkan dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, Bu. Ya, silahkan sebutkan nama dan paparkan hasil diskusinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Aulia Puspitayanti. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan dari hasil diskusi kami tentang Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Pengertian hadis menurut bahasa berarti baru, dekat, mudah, berita, dan cerita. Menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yaitu sebagai sumber ajaran yang utama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai penjelas dan pembeda antara yang benar dan yang salah, dan sebagai penerang bagi umat manusia. Selanjutnya, fungsi hadis itu ada 3. Yang pertama itu mengukuhkan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Perbedaannya disebutkan nggak, Bu? Ya, boleh disebutkan. Ya, sebutkan ya, Bu. Ya. Perbedaan dari fungsi Al-Quran dan hadis itu adalah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk manusia, sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, sebagai penjelas dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Sedangkan fungsi hadis itu mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global, dan menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Cukup, Bu. Ya, baik, diucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Hasil diskusinya bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 paparkan hasil diskusinya dan sebutkan nama yang akan memaparkan. Baik, nama saya Siti Soleha, saya dari kelompok 2. Jadi dari kelompok kami menyimpulkan bahwasanya pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian pengertian dari hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW, segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun deskripsi sifat-sifat beliau. Segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad berkaitan dengan hukum. Selanjutnya di sini kami menjelaskan juga fungsi-fungsi hadis. Fungsi-fungsi hadis yang pertama yaitu mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Yang selanjutnya menetapkan hukum yang belum terdapat. Selanjutnya di sini kami juga menjelaskan perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup manusia, sebagai sumber ajaran Islam yang pertama, sebagai penjelas dan pembeda antara yang benar dan yang salah, sebagai peringatan bagi orang-orang kafir, dan sebagai pendidikan akhlak yang sempurna. Yang kedua, fungsi hadis mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran yang mujmal
melaksanakan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Luar biasa sekali pemaparannya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay. Oke, baik. Selanjutnya dari pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2 yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup ya. Sudah paham semua ya? Sudah paham Sudah. semua ya? Ya, alhamdulillah. Istirahat, Bu. Istirahat ya. Oke. Untuk selanjutnya dari materi yang sudah Ibu paparkan dan sudah kalian paparkan juga tadi lewat kelompok masing-masing, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada. ya. Oke, baik. Jika tidak ada, maka Ibu yang akan menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama itu kita belajar tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa atau berasal dari bahasa Arab itu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan ataupun bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya itu dinilai ibadah. Sedangkan yang kedua itu ada hadis. Hadis itu berarti dekat, baru ya secara bahasa. Sedangkan secara istilah hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum ya. Kemudian ada fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Yang pertama fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu adalah sebagai sumber utama dan yang paling utama dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara hak dan antara yang batil, antara yang benar dan antara yang salah. Sedangkan fungsi hadis sendiri itu yang pertama itu sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis itu berfungsi sebagai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global ya. Kemudian perbedaan dari fungsi Al-Quran dan hadis sendiri, yang pertama perbedaan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran seperti yang udah Ibu paparkan tadi, yaitu sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dan sebagai sumber yang paling utama dalam ajaran agama Islam. Sedangkan fungsi hadis sendiri itu adalah sebagai penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal ataupun global. Nah, itu tadi ya kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu tugasnya udah tertera ya di slide kita. Silakan tugasnya dicatat terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Silakan tugasnya dikerjakan di kertas folio bergaris, dikerjakan di rumah. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Pesan Ibu, rajin-rajinlah belajar di rumah. Jangan lupa selalu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu luar biasa sekali pahalanya. Membaca satu ayat pun bernilai ibadah ya, apalagi kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Membaca Al-Quran satu muka saja sudah luar biasa sekali pahalanya ya. Ya, Bu. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun, dan Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.